you do if you knew you couldn't be seen? To fulfill any desire. Halo Bobiolik, welcome back to my channel. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan sudah subscribe di channel ini. Sekarang kita akan membahas film berjudul Hollow Man. Hollow Man adalah sebuah film horor fiksi ilmiah yang tayang perdana pada tanggal 2 Agustus tahun 2000. Wow, film yang sudah lama ya. Mungkin bagi kalian yang mendengar ini mungkin juga belum pada lahir kalian, atau baru lahir. Film yang mengandung unsur ilmiah 18+, ilmiah 18+, mungkin ya mungkin mantap-mantap ya. Di sini udah diberitahu oleh kita bahwa jangan menonton ini apabila Anda masih di umur 18 minus, berarti maksudnya ya. Ini merupakan film garapan Paul Verhoeven dengan bintang film Kevin Bacon, Elizabeth, and Josh Brolin. Film ini lahir karena terinspirasi dari sebuah cerita dalam novel pada tahun 1897. Pada zaman itu, orang-orang sudah berimajinasi perihal menjadi The Invisible Man, pengancarotan. Walaupun film ini merupakan film lama, tapi cerita dalam film ini sangat menarik untuk dibahas. Sebab film ini menceritakan tentang seorang ilmuwan yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Menarik bukan? Untuk lebih jelas, yuk kita bahas bagaimana alur dari film Hollow Man berikut ini. Lanjut. Susu murni nasional. Diawali dengan cerita seorang ilmuwan bernama Sebastian Ken yang memiliki watak sombong, egois, serta arogan. Pada film tersebut, Sebastian sedang disibukkan dengan proyek penelitian yang sangat besar. Sebastian bersama timnya sedang merancang sebuah serum yang bisa membuat makhluk hidup menjadi transparan atau tidak terlihat secara kasat mata. Ini yang didamkan oleh pria-pria hidung belang. Serum tersebut mereka ciptakan untuk membekali persenjataan militer modern. Adapun dalam proyek tersebut, Sebastian berperan sebagai pimpinan proyek dengan 6 orang anggota, yaitu Linda, Carter, Matt, Sarah, Frank, and Janice. Dalam cerita, Linda merupakan mantan kekasih Sebastian yang tidak bisa dilupakan olehnya. Atau bahasa gaul sekarang sih move on. Gak bisa move on si Sebastian. Semangat kakak. Dalam beberapa percobaan, mereka telah berhasil membuat beberapa hewan percobaan menjadi tidak terlihat dengan serum yang mereka temukan. Namun pada saat mencoba mengembalikan hewan tersebut ke bentuk semula, mereka tidak bisa. Berkat kegigihan Sebastian, sang leader, akhirnya mereka pun berhasil mengembalikan sosok seekor gorila yang tadinya tidak terlihat menjadi bisa terlihat kembali. Untuk merayakan keberhasilan tersebut, mereka pun memutuskan untuk mengadakan pesta berupa makan malam bersama. Di saat yang lain sedang makan, Sebastian memanfaatkan momen tersebut untuk menembak kembali Linda. Emang gak bisa move on nih si kampret. Belum sempat menyatakan semua isi hatinya, namun Linda langsung menolak Sebastian sebab ia telah memiliki pacar. Hal itu tentu membuat Sebastian patah hati dan tidak terima dengan semua itu. Selalu ada drama antara manusia. Keesokan harinya, Sebastian mengajak Matt dan Linda pergi untuk melaporkan hasil penelitian mereka kepada pihak militer. Setibanya pada rapat forum dengan militer, Sebastian tidak memberitahu pihak militer kalau ia dan timnya telah berhasil menciptakan serum tersebut. Why, Sebastian? Lalu ia berniat untuk mencoba serum tersebut pada dirinya sendiri tanpa diketahui pihak militer dan tanpa minta izin terlebih dahulu. Sebastian pun mengajak timnya untuk memasukkan serum tersebut ke dalam tubuhnya. Hanya butuh beberapa menit, serum tersebut langsung bekerja dan membuat tubuh Sebastian menghilang tidak kelihatan. Oh, ini adalah mimpi para pria hidung belang. Selama pengujian tersebut, Sebastian akan tinggal dalam laboratorium agar bisa diawasi oleh timnya. Namun, akibat Sebastian sudah terlihat,
Ia keluar dari lab dan melakukan kegiatan tidak terpuji terhadap teman-temannya. Yang dia lakukan pertama, ia masuk ke ruangan Sarah saat Sarah sedang tertidur di lab tersebut. Sebastian juga beberapa kali mengintip Janice saat sedang mau buang air kecil di kamar mandi. Gila sih timnya sendiri cuy. Tidak hanya itu saja, Sebastian juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengerjai teman-temannya yang lain. Ia berpikir bahwa menjadi tidak terlihat itu sangatlah menyenangkan. Emang, seneng lain juga anjir. Sebastian juga memaksakan diri untuk kembali ke apartemennya dengan topeng latex yang sudah dibuatkan oleh timnya, agar Sebastian bisa terlihat sosoknya. Setibanya di apartemen, ia melihat tetangganya sedang berganti pakaian dan ia langsung memanfaatkan ketidakterlihatannya untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada wanita tersebut. Gila nggak sih? Ia diam-diam masuk ke dalam apartemen wanita tersebut. Ia mengerjai wanita tersebut dan langsung memperkosanya. Aduh, gila sih. Sementara itu, Linda dan teman-temannya yang lain mengetahui kalau Sebastian kabur dari laboratorium. Mereka langsung bergegas mencari Sebastian agar tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Di sana Linda hanya menemukan topeng latex dan pakaian Sebastian yang tergeletak. Linda pun kembali ke laboratorium dan mengajak rekan-rekannya yang lain untuk menangkap Sebastian. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Sebastian muncul di hadapan mereka dengan topeng latexnya. Ia memberi alasan kalau ia pulang untuk mencari beberapa barang yang ia butuhkan, namun Linda dan kawan-kawan tidak ada yang percaya kepadanya. Dengan egois, Sebastian menggertak Linda dan teman-temannya yang lain. Ia mengatakan kalau ia adalah pimpinan dalam proyek ini, jadi ia berhak melakukan apapun tanpa rasa tekanan dari yang lain. Emang egois sih anjing orangnya. Tidak ingin mengambil resiko, Linda pun mengingatkan Sebastian kalau ia berani pergi dari laboratorium lagi, maka mereka akan melaporkan ke pihak militer kalau mereka telah berhasil menemukan serum tersebut. Semakin hari Sebastian semakin mengada-ngada. Ia memanipulasi kamera pengawas yang mengawasi dirinya agar dia bisa berbuat leluasa dengan dirinya yang tidak terlihat. Ia keluar dari laboratorium dengan bebas. Kemudian ia pergi ke rumah Linda dan menemui Linda dan kekasihnya sedang bercinta. Hal itu tentu membuat dirinya terpukul dan langsung memecahkan kaca jendela di rumah itu. Suara pecah kaca sontak membuat Linda dan kasihnya yang sedang bercinta terkejut, bukan main. Mereka merasa bahwa Sebastian sedang mengintip mereka saat bercinta, dan langsung menghubungi Frank yang saat itu bertugas menjaga kamera pengawas. Sebastian pun kembali ke laboratorium dengan perasaan kesal akibat melihat wanita yang ia kagumi bercinta dengan pria lain. Di sana ia meluapkan emosinya pada seekor anjing percobaan dengan membunuh anjing tersebut. Wah, gila sih. Ini udah parah banget ini. Oke. Beberapa hari kemudian Sebastian keluar dari laboratorium mendatangi Linda dan mengganggu Linda di apartemennya. Karena kelakuan Sebastian sudah kelewatan, Linda pun memutuskan untuk melapor ke pihak militer tentang penemuan mereka dan mengenai percobaan yang mereka lakukan terhadap Sebastian. Linda mendatangi rumah pengawas proyek mereka bernama Howard untuk menceritakan semuanya. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Sebastian mengikuti mereka ke sana. Setelah Linda pulang dari rumah Howard, Sebastian pun membunuh Howard di kolam renang agar tidak melaporkan hal tersebut ke atasannya. Setelah membunuh Howard, Sebastian pun kembali ke laboratorium untuk memutuskan semua koneksi di sana. Ia tidak ingin ada yang keluar dari sana, agar ia bisa membunuh semuanya dan bisa berkeliaran dengan bebas setelah tidak ada satupun yang mengetahuinya. Pertama-tama Sebastian membunuh Janice yang saat itu tertinggal di belakang teman-temannya. Ia menjerat leher Janice dengan tali dan membuatnya meninggal seketika tanpa perlawanan. Teman-temannya yang lain pun ketakutan menemui Janice telah dibunuh oleh Sebastian dan mencari cara agar bisa keluar dari laboratorium yang telah dikunci oleh Sebastian. Mereka membagi tugas Frank, Sarah, dan Linda mengawasi pergerakan Sebastian lewat kamera pengintai. Sedangkan Carter dan Matt pergi memburu Sebastian dengan alat bius namun gagal.
karena ketidakterlihatan Sebastian. Selanjutnya, Sebastian berhasil membunuh Sarah dan mematahkan lehernya di ruang persediaan darah. Tanpa berlama-lama lagi, Sebastian juga menyerang Carter dan Matt dengan tongkat penusuk. Kemudian Linda mencoba menghentikan Sebastian karena tingkahnya yang semakin menggila. Sementara itu, Sebastian telah mempersiapkan bahan peledak yang akan meledakkan tempat itu dalam waktu 5 menit. Saat Sebastian hendak pergi dari sana, Linda pun berhasil menemukan Sebastian dan langsung membakar tubuhnya. Sebastian pun berteriak kesakitan dan perlahan-lahan baju dan topengnya mulai terbakar sehingga membuatnya tidak terlihat. Karena Sebastian tidak terlihat lagi, Linda pun lengah dan diserang habis-habisan oleh Sebastian. Dan beruntung Matt datang dan langsung memukul Sebastian hingga jatuh pingsan. Mengetahui tempat itu akan meledak, mereka pun menyelamatkan diri dengan memanjat tangga darurat. Sialnya, sebelum sempat bergerak jauh, Sebastian sudah sadarkan diri dan mengejar Linda dan Matt. Sebastian menarik kaki Linda dan membuat mereka terjatuh ke atas lift. Dengan cerdiknya, Linda memutuskan kabel lift yang tersangkut sehingga membuat lift terjatuh bersama dengan Sebastian. Pada akhirnya, Linda berhasil selamat karena berpegangan pada kabel yang ia putuskan. Pada scene akhir, ditutup dengan Linda dan Matt yang berhasil keluar dari laboratorium tersebut dan langsung dievakuasi ke dalam ambulan untuk segera mendapatkan perawatan. Oke, mungkin disitulah tamatnya. Jadi menurut saya cukup seru sih filmnya, karena di sini sedang menceritakan seorang yang bisa tidak terlihat dan sebenarnya itu fantasi kita juga sih. Saya pernah berfantasi untuk tidak terlihat agar bisa melakukan apapun. Gila sih. Oke, paling itu saja dari alur film Hollow Man. Karena ini full spoiler, apabila Anda ingin melihat film aslinya, kalian bisa tonton dulu baru kesini. Oke, jadi di dunia ini tidak ada yang bebas. Bahkan ketika Anda bisa tidak terlihat seperti Dr. Sebastian ini, Anda harus mempunyai etika untuk dapat menggunakan sesuatu atau kekuatan mungkin ini atau apalah kelebihan kalian masing-masing. Jadi tolong hindari kelakuan-kelakuan bejat seperti si Sebastian ini. Oke, kalian jadi di samping kekuatan yang besar, di situ ada tanggung jawab yang besar pula. Naruto banget. Oke, paling sekian dari saya tentang Hollow Man. Jangan lupa di subscribe channel ini, like, share, dan nyalakan lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi upload terbaru dari channel NXA Movie. Terima kasih, see you next video.